Unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila hari ini digelar serentak di beberapa kota. Mereka mencurigai upaya membangkitkan komunisme dalam RUU haluan ideologi Pancasila. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya yang digelar bulan lalu. Di antaranya aksi unjuk rasa dari sejumlah perwakilan ormas di Bogor, Jawa Barat. Massa mengecam DPR karena sempat meloloskan RUU HIP sebagai produk legislasi nasional. Massa menuntut DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas. Sebelumnya dalam demo di DPR, bendera PDI Perjuangan dibakar demonstran. PDI Perjuangan kemudian melaporkan pembakaran bendera partai saat demo menolak RUU haluan ideologi Pancasila di DPR. Beberapa pihak menganggap PDI Perjuangan memainkan politik playing victim alias sebagai korban. Padahal fraksi PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila. Kemarahan sangat bisa dipahami, tapi tindakan anarki itu sangat tidak dikehendaki oleh Ketua Umum. Maka jalur hukum menjadi salah satu opsi yang paling benar, yang salah satunya adalah cukup bisa meredam berbagai tindakan-tindakan emosional warga atau kader-kader di bawah. Kalau mau ada pendapat demikian ya silakan saja. Sementara itu sejumlah ormas Islam juga angkat bicara terkait pro kontra RUU HIP. Di antaranya dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pancasila itu adalah merupakan kalimatul sawah, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan tegas ulang pada Munas di Situbondo pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah bentuk final. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain yang sangat keras menentang aspirasinya. Di tingkat eksekutif, pemerintah meminta agar DPR mempertimbangkan dengan bijak setiap rancangan undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa Ganyang Komunis pecah di sejumlah kota. Benarkah ada kebangkitan komunisme di balik RUU HIP? Kami akan membahasnya bersama Sekjen Persaudaraan Alumni 212, Bernard Abdul Jabar, dan politikus PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi, melalui sambungan telepon. Kita ke Gusmis terlebih dahulu. Gusmis, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Gusmis, benarkah ada kebangkitan komunisme Gusmis di balik RUU HIP ini menurut Anda? Ya, sudah pasti saya sebagai kader PDI Perjuangan yang 15 tahun aktif secara intens menggawangi Baitul Muslimin Indonesia, sayap Islam di PDI Perjuangan, memastikan bahwa tidak ada kebangkitan komunisme lebih-lebih di dalam tubuh PDI Perjuangan. Seperti kita tahu bahwa asas dari partai kita adalah Pancasila sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan Pancasila 18 Agustus tahun 1945. Jadi saya kira mari kita hentikan fitnah-fitnah yang berkeliaran ini karena bagaimanapun Pancasila sudah terbukti menjadi pemersatu kita sebagai bangsa dan akan selalu menjadi pemersatu kita, kekuatan kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ini lulusan pesantren, kuliah di Al-Azhar Mesir, kader Nahdlatul Ulama, 15 tahun di PDI Perjuangan mendirikan sayap Islam. Maka mari kita bersama-sama berjuang untuk kemajuan Indonesia.
Gusmis, ini beberapa pihak menganggap PDI Perjuangan memainkan politik playing victim begitu, padahal merupakan inisiator dalam RUU HIP. Ya, kita ini kan hidup dalam negara demokrasi. Di dalam demokrasi itu segala sesuatunya dibicarakan bersama-sama. Dalam demokrasi kita mengenal seperti kata Bung Karno, wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Bahwa ketika RUU dibahas di DPR itu bukan lagi monopoli satu kelompok, tetapi dibahas oleh seluruh kelompok yang ada di parlemen. Jadi kita tidak lagi hidup di era Orde Baru, kita hidup di era Orde Reformasi, Orde Demokrasi, yang di situ ada kebijaksanaan, di situ ada musyawarah. Maka mari kita gunakan akal sehat bahwa apapun yang menjadi pembahasan, dan kita sudah tahu bahwa purnawirawan TNI yang dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah dan MUI, semuanya, dan kita mendengarkan aspirasi bahwa tidak mungkin lagi kita akan kembali ke RUU HIP. Dan sekarang sedang ada usulan dari Purnawirawan TNI, kemarin Nahdlatul Ulama, agar undang-undangnya lebih fokus saja kepada pembinaan ideologi Pancasila dalam rangka memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul jernih ingin mencari solusi terhadap berbagai masalah di negeri ini, insya Allah akan ada selalu solusi yang terbaik bagi kebaikan negeri ini. Jadi hentikan fitnah, hentikan hoax, hentikan cara berpikir yang otoriter, yang seolah-olah bahwa di alam demokrasi ini satu kelompok bisa mengendalikan kelompok yang lain. Tidak bisa. PDI Perjuangan adalah bagian yang sah dari partai politik yang sah, dan kami bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Agama-Agama, termasuk juga aspirasi dari PA 212 ini. Jadi PDIP ini setuju begitu untuk membatalkan RUU HIP ini? Ya. Kita mendengarkan aspirasi bahwa seperti yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI kemarin, kemudian Nahdlatul Ulama, bahwa mereka mengusulkan supaya RUU-nya menjadi pembinaan ideologi Pancasila yang itu dalam rangka memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi pada intinya demokrasi itu mendengarkan aspirasi dari semua kalangan masyarakat. Dan kita lebih-lebih sekarang ini sedang berada di tengah pandemi, mari kita fokus untuk mengatasi pandemi dan dampak-dampaknya, terutama dari segi ekonomi, dari segi sosial itu. Baik, kita sapa Pak Bernard Abdul Jabar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bernard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bernard, kenapa aksi ini tetap dilakukan mengingat RUU HIP sudah sementara diberhentikan terlebih dahulu prosesnya? Iya, bukan diberhentikan, sebenarnya kan masih ditunda. Artinya selama itu belum dibatalkan, ya belum kemudian. Sebenarnya pasal apa begitu yang menjadi sangat sorotan untuk ditolak begitu oleh persaudaraan alumni 212? Iya, kita tetap dibatalkan, artinya tidak kemudian ditunda, kemudian tidak juga kemudian diganti dengan rencana undang-undang yang lainnya dan sebagainya, karena kita melihat bahwa ini ada unsur-unsur di dalam rencana undang-undang HIP itu adalah bagian daripada apa yang selama ini kan dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat bahwa akan munculnya kembali neo-PKI atau neo-komunisme, yang kita melihat isi daripada rencana undang HIP ini ya justru ini akan mengembangkan daripada ajaran-ajaran yang memang pada waktu itu ya sangat melukai hati bangsa Indonesia ini, sehingga tetap kami dari
Persaudaraan Alumni 22 bukan hanya ditunda ataupun diganti dengan apapun juga, tapi ya harus dibatalkan. Ini kan dengan cara bagaimana ketika 6 fraksi saja sudah kemudian mengundurkan diri, artinya mereka sudah tidak lagi mau untuk membahas. Sementara juga dari gejolak masyarakat yang di bawah, ini kita melihat banyaknya penolakan-penolakan tersebut, di mana hari ini pun serempak di seluruh Indonesia mereka melakukan apel siaga. Sehingga ini menjadi satu juga bahan bagi DPR sendiri untuk kemudian melihat aspirasi-aspirasi berkembang. Baik, saya akan minta tanggapannya Gusmis. Ini gelombang penolakan sudah begitu besar begitu. Mengapa RUU HIP ini tidak dibatalkan saja, bukan hanya ditunda pembahasannya? Ya, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman PA 212, bahwa itu ada proses legislasi. Sekarang RUU ini berada di tangan pemerintah. Ada waktu 60 hari, kalau tidak salah nanti tanggal 25 Juli, itu tergantung pemerintah. Semua sudah bola ada di tangan pemerintah. Itu proses legislasinya seperti itu. Maka pada akhirnya kita mendengarkan apa dari pemerintah. Pemerintah sikap yang terakhir menunda dan tentu mendengarkan aspirasi dari banyak kelompok. Indonesia bukan hanya PA 212, ya kan? Jadi bersabar, ada dari Purnawirawan TNI, ada dari NU, itu jauh lebih besar dari PA 212, ada dari Muhammadiyah, ada dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi sekarang bolanya ada di tangan pemerintah, dan pemerintah nanti akan menyampaikan sesuai dengan aspirasi dari berbagai kelompok, termasuk juga majelis agama-agama. Pada intinya bahwa mereka meminta bahwa RUU HIP ini dibatalkan, dan mari kita bersabar menunggu, karena ini proses legislasi yang harus dilalui. Kita ini bernegara mempunyai aturan, tidak seenaknya gitu. Baik, ada proses dan tahapannya begitu ya. Persis, jadi mari tunggu ya. tanggal 25. Baik, saya akan tanya ke Pak Bernard, apa tanggapannya ini dalam masih proses dan ada tahapannya? Ya, mau dibuat apa lagi gitu. Tapi tadi Pak Gusmus mengatakan bahwa ya memang rakyat Indonesia ini kan beragam ya, sementara banyak juga mereka yang kemudian melok bukan cuma hanya PA 212 saja, bahkan institusi Majelis Ulama Indonesia pun menolak untuk dibatalkan. Itu sudah institusi yang meliputi seluruh ormas-ormas dan organisasi-organisasi Islam. Artinya pun nasionalis itu pun juga banyak yang menolak, karena melihat daripada apa yang diinisiator oleh daripada anggota Dewan dari PDIP yang menginisiator daripada rencana undang-undang ini pun kan sesuai dengan apa yang ada pada ARDR mereka. Sehingga kalau kita melihat itu sesuai dengan apa yang mereka memang inginkan. Dan ini yang kemudian kita bukan sebenarnya melihat seperti ini, artinya ini sangat membahayakan sekali dengan adanya perubahan-perubahan daripada Pancasila menjadi Trisila, kemudian Ekasila dan sebagainya. Ini kan ada di anggaran dasar rumah tangganya PDIP. Jadi diskusi sudah dilakukan ya, Pak Bernard? Ya, Pak? Diskusi sudah dilakukan? Oh, diskusi sudah dilakukan di mana-mana, artinya penolakan itu pun sudah terjadi di mana-mana. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia ini pun tidak menghendaki bahwa sebenarnya ideologi komunisme ini kan sangat berbahaya sekali. Artinya apa yang kemudian diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama ini, yang menolak daripada ideologi komunisme yang memang mereka tidak bertuhan dan sebagainya, apapun ya alasannya. Baik, Pak Bernard, kalau dalam proses atau tahapan ini akan dibuka ruang diskusi bersama DPR begitu, forum ya, akan mengikutinya ya? DPR sudah meminta para ahli pakar untuk melakukan diskusi dan sebagainya. Ya ini sudah berkali-kali gitu ya. Responnya seperti apa? Kenapa? Responnya seperti apa diskusi tersebut? Ya responnya mereka sebagian kemarin menerima, bahkan ketua DPR dan wakil-wakil ketua DPR yang terima kita di DPR kemarin sudah mereka ya dengan bersumpah demi Allah kami tidak akan melanjutkan
Baik, baik. akan membatalkan daripada Baik, Pak Bernard, tadi Gusmis juga sempat mengatakan bahwa pada dasarnya PDIP yang dianggap sebagai inisiator ini sudah setuju untuk membatalkan RUU HIP ini. Ya itu mau seharusnya dibatalkan gitu, jangan kemudian dipaksakan sendiri saja oleh PDIP untuk meloloskan dengan juga mengganti nama dari itu kepada nama yang lain. Ini juga tidak bisa untuk ini. Baik, silakan Gusmis menanggapi. Bernard, mohon maaf, ini sudah menjadi inisiatif DPR secara kolektif kolegial. RUU-nya draftnya sudah disampaikan ke pemerintah. Pemerintah sudah menyampaikan menunda, mempunyai waktu sampai akhir bulan ini. Dan pemerintah telah mendengar berbagai aspirasi dari masyarakat, dan saya optimis bahwa suara-suara dari Pak Bernard itu pasti akan didengar oleh pemerintah. Karena bagaimanapun DPR itu adalah representasi dari masyarakat kita. Jadi janganlah terlalu jauh menebarkan fitnah terhadap komunisme. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau sampian muslim, maka tunjukkan akhlak sebagai seorang muslim. Mari kita menunjukkan kita ini bersatu, jangan memecah belah. Saya NU, tapi saya lulus pesantren, saya lebih mengerti dari Baik. Islam, saya sakit Kita beri hati kesempatan bahkan Pak Bernard, mengikut silakan. itu adalah komunisme. Pak Gusmus, Jadi saya katakan hati-hati saja Pak Bernard, ya. Kalau bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, maka oleh karena itu Pak Bernard, saya meminta sampean tertib dalam memahami demokrasi, bahwa demokrasi itu RUU kita sudah di tangan pemerintah. Pemerintah sedang mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok, termasuk dari PA 212. Baik, kita gantian dulu Gusmis. Pak Bernard silakan. Yang seolah-olah mengatakan bahwa Baik, Gusmis, Pak Bernard, kita beri kesempatan dulu Pak Bernard bicara. Silakan Pak Bernard bicara. Ataupun menganggap kami yang kemudian melakukan upaya untuk membatalkan rencana undang-undang ini dianggap menjadi fitnah. Jangan seperti itu. Ini adalah bagian daripada apa yang menyebut kami adalah komunis. Bagaimana sambil? Tidak, kami tidak menyebut. Siapa yang bilang komunis? Tidak ada yang menyebut. Sampean tadi berkali-kali tidak menyebutkan ini RUU. Saya tidak pernah ini menyebutkan adalah komunis. Ingat, usulan seluruh partai politik, fraksi-fraksi di DPR, minus Partai Demokrat. Iya, tahu kami tidak benar. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah siapa yang bilang pada komunis tidak. Sampai harus paham bagaimana baik Bapak. Satu persatu. Baik, Gusmis, kita tahan dulu Pak Bernard dulu biar kita bisa dengarkan dulu. Enggak, saya harus merespon, mohon maaf. Saya terlalu lama banyak mendengar. Supaya Mas Bernard tahu bahwa ada proses-proses legislasi. Baik. Harus kita benar, kami juga mengerti. Baik. Maka kami mengerti akan hal itu. Baik, Gusmis, kita tahan dulu, kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Bernard. Pak Bernard sekarang bolanya ada di pemerintah. Baik. Silakan Pak Bernard berdialog dengan pemerintah, menyampaikan aspirasi, dan masih ada waktu sekitar 20 hari yang akan datang. Pemerintah mendengarkan aspirasi dari berbagai masyarakat, sehingga kemudian pemerintah akan mengambil sikap bagaimana tindak lanjut dari undang-undang ini. Baik. Gusmis, kita dengarkan penjelasan dari Pak Bernard. Oleh Purnawirawan TNI dan Nahdlatul Ulama kemarin. Baik. Silakan Pak Terima Bernard. kasih, kita dengarkan Pak Bernard ya. Kita kasih kesempatan ke Pak Bernard. Silakan Pak Bernard. Kita ngomong ya kami ini. Ya. Silakan Pak Bernard. Nah, ya, saya menjelaskan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menuduh apa yang kemudian Pak katakan ada komunis, tidak. Ya, sama sekali tidak mengatakan menuduh komunis, tidak. Dan kami kemarin sudah datangi. Artinya, ketika kami ke DPR mengatakan sekarang bolanya ada di pemerintah. Sementara pemerintah mengatakan masih ada di DPR. Dan DPR yang memutuskan, pemerintah tidak melakukan sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD. Nah ini kan kita juga dibuat bingung rakyat ini. Sebagaimana yang kita pengen supaya, ayolah, mari. Kita juga tidak ingin kegaduhan.
Kita tidak ingin upaya-upaya untuk memecah belah negeri ini. Kita tidak ingin negeri ini hancur dan sebagainya. Tapi ingat juga bahwa aspirasi yang kemudian dikembangkan itu pun harus melihat aspirasi-aspirasi daripada masyarakat. Bahkan sudah ditolak di mana-mana. Organisasi-organisasi pun banyak yang menolak. Artinya hari ini tanggal 5 Juli ini ada apel siaga seluruh Indonesia. Artinya kan banyak yang kemudian menolak daripada rencana undang-undang HIP tersebut. Oleh karena itu, ya kami minta kepada DPR atau pemerintah untuk kemudian bukan hanya menunda, membahas lagi atau mengganti dengan apapun juga, tapi ya harus dibatalkan. Baik. Karena ini menjadi satu aspirasi daripada masyarakat. Baik, Ya, Pak Bernard, kita sudah tangkap. Membuat gaduh. Baik, kita sudah tangkap. Kita beri kesempatan lagi Pak Gusmis untuk Silakan. Ya, jadi pada intinya kami mengapresiasi masukan dari PA 212 dan kita harus tertib pada proses legislasi. Sekali lagi bahwa sekarang bola ada di pemerintah. Dan tentu pemerintah adalah representasi juga dari Mas Bernard dan kawan-kawan. Maka ingat ayat Al-Quran Mas Bernard, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang mukmin, hendaklah kalian meminta pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Saya kira Mas Bernard tahu ayat ini. Mari kita bersabar, berdoa, mudah-mudahan negeri ini keluar dari pandemi COVID-19. Ya, mari kita percaya bahwa Bung Karno mengajarkan segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan. Tidak ada yang menang-menangan mutlak-mutlakan Mas Bernard. Maka mari kita sebagai umat Islam menjunjung tinggi akhlakul karimah. Jangan menebarkan fitnah. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuh Mas Bernard. Jadi apapun yang Mas Bernard sampaikan tadi kami mengapresiasi dan pemerintah hakul yakin Mas Bernard akan mendengarkan seluruh aspirasi dari teman-teman di negeri ini. Ya, silakan Pak Bernard. Kalau membawa ayat-ayat tentang al-fitnatu asyaddu minal qatli, artinya itu ayat yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir itu bukan fitnah merupakan lebih kejam daripada pembunuhan. Itu salah mengartikan seperti itu. Saya juga belajar Al-Quran. Saya juga ngerti ayat itu, Pak Gusmus, ayat itu adalah as-fitnah. Di situ al-fitan bermakna apa? Bermakna kemusyrikan. Al-fitnah yang dimaksud bukan fitnah bahasa Indonesia. Itu al-fitan adalah merupakan bagian ujian. Begitu. Ini yang kita pelajari. Jadi jangan kemudian kita juga seenaknya saja yang menafsirkan ayat-ayat bahwa fitnah yang dimaksud di situ bukan fitnah yang diucapkan kepada orang lain. Itu beda bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Ya, saya lebih tahu dari sampean soal ini. Betul, itu. Makanya kita berakhlakul Sampai belajar lagi deh tentang tafsir. Bagaimana makna dari Baik, ini pembahasan kita sudah agak melenceng. Ya. Baik, Pak Bernard, ini mau sampai kapan demonya Pak Bernard? Kalau betul-betul Muslim, Baik. mari kita betul-betul menunjukkan kedewasaan dalam bermusyawarah, akhlakul karimah. Baik, betul. Pak Bernard, sampai kapan demo ini akan berlangsung, Pak Bernard? Ya, selama kemudian ini belum dicabut, dibatalkan, kita tetap akan terus melakukan perlawanan sampai kapanpun agar segera dicabut. Kan bolanya sudah ada di pemerintah. Sampai dibatalkan, benar-benar dibatalkan begitu ya? Kan batas waktunya ada 30 hari. Kalau memang pemerintah nggak memberikan jawaban ke DPR atas apa yang diinisiatif oleh DPR, maka akan batal. Artinya sudah itu dihapuskan saja, dibatalkan, dicabut, seperti itu. Baik, Gusmis, ini memang bolanya ada di pemerintah, tapi apakah juga DPR mendorong begitu agar RUU HIP ini segera dibatalkan? Ya jelas, kemarin janji daripada DPR kemarin mendengarkan aspirasi dari masyarakat. MPR sendiri sudah melakukan muhibah, menerima purnawirawan TNI, berkunjung dengan Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah saya yakin bahwa dengan kebeningan hati nurani, dengan niat yang tulus, dan semua dari aspirasi Mas Bernard, insya Allah kita akan menemukan solusi yang terbaik. Kalau kita percaya bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, esensi dari Pancasila itu adalah kebersamaan, bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa,
satu bahasa. Saya dengan Mas Bernard ini bersaudara. Berapa lama prosesnya, Kita duduk Gusmis? bareng, dan insya Allah, sekarang insya Allah saya optimis bahwa aspirasi Mas Bernard ini akan didengarkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun Ya mudah-mudahan sekarang di itu tengah kita pandemi itu yang kita harapkan gitu, agar kita bisa didengar aspirasi dari bukan hanya saya, bukan hanya PA212, bukan hanya, tapi juga banyak ormas-ormas ataupun banyak sekali masyarakat yang tergabung dalam aliansi-aliansi ini untuk menginginkan itu agar cepat dicabut dan sebagainya. Dan ini yang kita terus untuk ajukan, dan kita tidak segan-segan pula untuk melakukan audisi, berdiskusi ya kepada siapapun juga untuk melakukan upaya-upaya, dan kita ingin bahwasanya negeri ini akan menjadi lebih baik, negeri ini akan menjadi negeri yang aman, sentosa dan makmur. Kita harapkan itu semua. Bahkan kalau perlu bahwa apa yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat, penolakan di mana-mana, ini harus cepat ditindaklanjuti. Jangan kemudian melakukan upaya-upaya dengan mengganti dengan apapun juga, karena bagi kami Pancasila itu sudah final. Baik, kita tunggu bersama prosesnya yang sudah berjalan. Ya Pak Bernard, dan juga kami sepertinya percaya kepada DPR RI untuk bisa menyelesaikan ini, tentunya untuk kebaikan bersama. Terima kasih Gusmis dan juga Pak Bernard sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.